Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Stikesakli Semarang, program studi D3 Akademik Refraksi Optisi dari kelompok 6 dengan anggota Imbar Destianingrum dengan NIM 20633, Muhammad Faik Rizky Akbar dengan NIM 20640, dan dengan saya sendiri Zumaratul Saadah dengan NIM 20654. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang komponen kependudukan yang terdiri dari fertilitas, mortalitas, serta migrasi. Yang pertama, komponen kependudukan. Sebuah proses demografi yang dapat menyebabkan perubahan struktur penduduk. Komponen kependudukan sendiri terdiri dari aspek statis dan dinamis yang saling mempengaruhi. Komponen kependudukan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama fertilitas, yang kedua mortalitas, serta migrasi. Fertilitas. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fekunditas, sebaliknya, merupakan potensi fisik untuk melahirkan anak. Jadi merupakan lawan arti kata sterilitas. Natalitas mempunyai arti sama dengan fertilitas, hanya berbeda ruang lingkupnya. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk, sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia. Paritas merupakan jumlah anak yang telah dibunai oleh wanita. Konsep-konsep fertilitas. Ada 3 konsep fertilitas. Yang pertama lahir hidup, lahir mati, serta abortus. Istilah fertilitas sering disebut dengan kelahiran hidup atau live birth, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan, serta bernafas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut, dan lain sebagainya. Apabila waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka disebut dengan lahir mati atau still life, yang di dalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. Abortus. Abortus merupakan kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu. Abortus sendiri ada 2 macam, yaitu disengaja dan tidak disengaja. Abortus disengaja dibagi menjadi 2, berdasarkan alasan medis, misalnya karena mempunyai penyakit jantung yang berat sehingga membahayakan jiwa ibu, serta tidak berdasarkan alasan medis. Ukuran fertilitas. Pengukuran jumlah kelahiran pada suatu tahun dikaitkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko melahirkan pada tahun yang bersangkutan. Ada 2 pendekatan atau ukuran fertilitas. Yang pertama basis kerat lintang atau cross-sectional, umumnya 1 tahunan atau 5 tahunan, yearly performance atau current fertility. Yang kedua adalah riwayat kelahiran atau riwayat reproduksi atau reproductive history. Pendekatan current fertility dibagi menjadi 6. Yang pertama angka kelahiran dasar atau CBR, yang kedua angka kelahiran umum atau GFR, yang ketiga angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR, yang keempat angka kelahiran total atau TFR, yang kelima anak lahir hidup atau CEB, yang keenam rasio ibu dan anak atau CWR. Pendekatan reproductive history atau cumulative fertility mengukur rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan hingga mencapai umur tertentu. Yang pertama adalah angka kelahiran kasar atau crude birth rate CBR. Dari sini diperoleh rumus CBR sama dengan B per P dikali K, di mana B merupakan jumlah kelahiran selama 1 periode atau 1 tahun, dan P merupakan jumlah penduduk pertengahan periode atau tahun, sedangkan K untuk konstantanya 1000. Kebaikannya adalah sebagai berikut. Perhitungan ini sederhana karena hanya memerlukan keterangan tentang jumlah anak yang dilahirkan dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Kelemahannya adalah tidak memisahkan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang masih kanak-kanak dan yang berumur 50 tahun. Jadi angka yang dihasilkan sangat kasar.
Yang kedua ada angka kelahiran umum atau Generate Fertility Rate (GFR). Diperoleh rumus B per PF 15 hingga 49 tahun maksudnya dikali K. B merupakan jumlah kelahiran selama satu periode atau 1 tahun, sedangkan PF dalam kurung 15 sampai 49 jumlah penduduk pertengahan periode atau tahun, dan K adalah merupakan konstantanya. Kebaikannya adalah ukuran ini lebih cermat daripada CBR karena hanya memasukkan wanita yang berumur 15 hingga 49 tahun atau sebagai penduduk yang exposed to risk. Kelemahannya adalah ukuran ini tidak membedakan resiko melahirkan dari berbagai kelompok umur, sehingga wanita yang berumur 40 tahun dianggap mempunyai resiko melahirkan yang sama besarnya dengan wanita yang berumur 25 tahun. Yang ketiga ada angka kelahiran menurut kelompok umur atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR). Diperoleh rumus B per PF I dalam kurung I dikali K. Kebaikannya adalah ukuran lebih cermat dari GFR karena sudah membagi penduduk yang exposed to risk ke dalam berbagai kelompok umur. Dengan ASFR, dimungkinkan pembuatan analisa perbedaan fertilitas menurut berbagai karakteristik wanita. Dengan ASPR, dimungkinkan dilakukannya studi fertilitas menurut kohor. ASPR ini merupakan dasar untuk perhitungan ukuran fertilitas dan reproduksi selanjutnya. Kelemahannya, ukuran ini membutuhkan data yang terperinci, yaitu banyaknya kelahiran untuk tiap kelompok umur, sedangkan data tersebut belum tentu ada di tiap negara atau daerah, terutama di negara yang sedang berkembang. Jadi pada kenyataannya, sukar sekali mendapat ukuran ASFR, tidak menunjukkan ukuran fertilitas untuk keseluruhan wanita umur 15 hingga 49 tahun. Yang selanjutnya ada angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR). Kebaikannya merupakan ukuran untuk seluruh wanita usia 15 hingga 49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Selanjutnya ada jumlah anak yang pernah dilahirkan atau CEB (Children Overborn). Di sini mencerminkan banyaknya kelahiran sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama reproduksinya disebut juga paritas. Kebaikannya adalah mudah didapatkan informasinya atau di sensus dan survei, tidak ada referensi waktu. Kelemahannya, angka paritas menurut kelompok umur akan mengalami kesalahan karena kesalahan pelaporan umur penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang. Ada kecenderungan semakin tua, semakin besar kemungkinan melupakan jumlah anak yang dilahirkan. Selanjutnya adalah CWR, Child-Woman Ratio, rasio ibu dan anak. CWR yaitu hubungan dalam bentuk rasio antara jumlah anak di bawah 5 tahun dan jumlah penduduk wanita usia reproduksi. Kebaikannya, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tidak perlu membuat pertanyaan khusus, berguna untuk indikasi fertilitas di daerah kecil, sebab di negara yang registrasinya cukup baik pun, statistik kelahiran tidak ditabulasikan untuk daerah yang kecil-kecil. Kelemahannya langsung diperoleh oleh kekurangan pelaporan tentang anak yang sering terjadi di negara yang sedang berkembang. Walaupun kekurangan pelaporan juga terjadi di kelompok ibunya, namun secara relatif kekurangan pelaporan pada anak-anak jauh lebih besar. Dipengaruhi oleh tingkat mortalitas, di mana tingkat mortalitas anak, khususnya di bawah 1 tahun, juga lebih besar dari orang tua, sehingga CWR selalu lebih kecil daripada tingkat fertilitas yang seharusnya. Tidak memperhitungkan distribusi umur dari penduduk wanita. Nah, selanjutnya adalah sumber data. Sumber data ini diambil dari yang pertama sensus penduduk, yang kedua registrasi vital, yang ketiga survei-survei tentang fertilitas. Registrasi penduduk. Sensus.
Sensus penduduk. Data yang tersedia komposisi menurut umur dan jenis kelamin, jumlah anak yang dilahirkan hidup, jumlah anak yang dilahirkan dalam suatu periode yang lalu, misal 1 tahun yang lalu, data penduduk yang berhubungan dengan variabel fertilitas. Registrasi, data yang tersedia statistik kelahiran. Survei tentang fertilitas. Data yang tersedia komposisi menurut umur dan jenis kelamin, jumlah anak yang dilahirkan hidup, jumlah anak yang dilahirkan dalam suatu periode yang lalu, data penduduk yang berhubungan dengan variabel fertilitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Faik Rizky Akbar. Terima kasih. Ya, terima kasih Saada. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mortalitas. Mortalitas atau kematian adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup, berdasarkan pengertian dari WHO atau World Health Organization. Angka kematian yaitu pengurangan jumlah penduduk pada periode tertentu yang disebabkan oleh faktor kematian, yaitu berupa penyakit atau kecelakaan. Morbiditas, yaitu keberadaan dari suatu kondisi sakit, biasanya dinyatakan dalam angka prevalensi atau insidensi umum. Mortalitas berbeda dengan morbiditas, yang merujuk pada jumlah individu yang memiliki penyakit selama periode waktu tertentu. Mortalitas secara rinci diartikan sebagai jumlah kematian spesifik pada suatu populasi dengan skala besar suatu populasi tiap dikali satuan. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian tiap 1000 individu tiap tahun. Konsep kematian. Konsep kematian terdiri dari 3 hal, yaitu lahir hidup, mati, dan lahir mati. Lahir hidup sendiri, atau biasa disebut dengan live birth, adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan, dan setelah perpisahan itu terjadi. Hasil konsepsi bernafas dan mempunyai tanda-tanda kehidupan lainnya, seperti denyut jantung, detak tali pusat, atau gerakan-gerakan otot tanpa memandang apakah tali pusat sudah dipotong atau belum. Mati, atau biasa disebut dengan death, yaitu keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kematian bayi dalam rahim atau intrauterin terbagi menjadi 3, yaitu 1 abortus, kematian janin menjelang dan sampai 16 minggu, imatur, kematian janin antara umur kandungan di atas 16 minggu sampai pada umur kandungan 28 minggu, dan prematur, kematian janin di dalam kandungan pada umur di atas 28 minggu sampai waktu lahir. Kematian bayi di luar rahim atau extrauterin terbagi menjadi 4, yaitu lahir mati atau stillbirth, yaitu kematian bayi yang cukup masanya pada waktu keluar dari rahim atau tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua yaitu kematian bayi baru lahir atau neonatal death, adalah kematian bayi sebelum berumur 1 bulan. Yang ketiga yaitu kematian lepas baru lahir atau post neonatal death, adalah kematian bayi setelah berumur 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Yang keempat yaitu kematian bayi atau infant mortality, yaitu kematian setelah bayi lahir hidup hingga berumur kurang dari 1 tahun. Ukuran mortalitas. Ukuran mortalitas terbagi menjadi 7, yaitu 1 angka kematian kasar CDR, angka kematian menurut umur, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian anak, angka kematian ibu, dan angka atau usia harapan hidup. Angka kematian kasar atau CDR, yaitu besarnya kematian yang terjadi pada suatu periode atau tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk pada tengah tahun yang sama. Didapatkan rumus yaitu CDR sama dengan B sama dengan D per P dikali K. D sendiri adalah jumlah kematian pada tahun tertentu, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, dan K adalah konstanta, yaitu 1000. Angka kematian menurut umur atau ASDR.
yaitu besarnya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk dalam kelompok umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama. Didapatkan rumus yaitu ASDR sama dengan DI per PI dikali K. DI sendiri adalah jumlah kematian kelompok umur I, PI sendiri adalah jumlah penduduk kelompok umur I pada pertengahan tahun, dan K adalah konstanta. Angka kematian bayi atau IMR. Banyaknya kematian bayi atau anak usia kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Didapatkan rumus IMR sama dengan D kurang dari I per B dikali K. D kurang dari I sendiri sama dengan jumlah kematian bayi selama 1 tahun, B sama dengan jumlah lahir hidup selama tahun yang sama, dan K adalah konstanta, yaitu 1000. Angka kematian balita atau AKBA, yaitu banyaknya kematian anak berumur 0-5 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang pada pertengahan tahun tersebut. Diperoleh rumus AKBA 0-5 tahun sama dengan D 0-5 tahun per P 0-5 tahun dikali K. D 0-5 tahun sendiri adalah jumlah kematian anak berusia 0-5 tahun atau mungkin belum tepat 5 tahun pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu. Sedangkan P 0-5 tahun sendiri adalah jumlah penduduk berusia 0-5 tahun pada pertengahan tahun tertentu di daerah tertentu. Dan K adalah konstanta. Angka kematian anak atau AKA, yaitu banyaknya kematian anak berumur 1-5 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang pada pertengahan tahun tersebut. Rumus AKA sendiri adalah AKA 1-4 tahun sama dengan D 1-4 tahun per P 1-4 tahun dikali K. D 1-4 tahun sendiri adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun atau belum tepat 5 tahun pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu. Dan P 1-4 tahun sendiri adalah jumlah penduduk berusia 1-4 tahun pada pertengahan tahun tertentu di daerah tertentu. Dan K adalah konstanta. Angka kematian ibu atau AKI. Kematian yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan oleh sebab apapun, tetapi bukan kecelakaan atau kelalaian, dan terjadi selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah persalinan atau masa nifas, serta tidak tergantung umur atau letak kehamilan, berdasarkan dari WHO atau World Health Organization. Terdapat 2 ukuran, yaitu maternal mortality rate dan maternal mortality ratio. Maternal mortality rate yaitu banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan sebab-sebab lain pada suatu periode per 100.000 perempuan pada tahun yang sama. Digunakan pada laporan SDKI tahun 2002 sampai 2003. SDKI sendiri adalah standar diagnosis keperawatan Indonesia. Rumus yang diperoleh yaitu jumlah kematian ibu pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-49 tahun dikali 100.000. Angka ini menunjukkan frekuensi pada perempuan usia produktif yang terekspos resiko kematian akibat kehamilan atau kelahiran. Rowland tahun 2003. Maternal mortality ratio yaitu banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan sebab-sebab lain pada suatu periode per 100.000 perempuan pada tahun yang sama. Lebih umum digunakan dan disebut juga sebagai angka kematian ibu. Digunakan dalam MDGs, yaitu Millennium Development Goals, atau sebuah tekad untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup X, yaitu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X pada suatu tahun tertentu.
Angka harapan hidup saat lahir yaitu rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Kegunaan dari angka harapan hidup yaitu mencerminkan keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada suatu negara. Dan cara menghitungnya yaitu idealnya menggunakan ISDR yang datanya diperoleh dari registrasi kematian untuk dibuat tabel kematian atau life table. Tetapi karena sistem registrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik, maka menggunakan cara tidak langsung. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Imbar Desatianingrum. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan Mas Faik. Berikutnya akan saya jelaskan tentang migrasi. Migrasi yaitu perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain, melampaui batas politik suatu negara ataupun batas administrasi suatu negara. Jenis-jenis migrasi, ada yang pertama migrasi masuk atau in-migration, merupakan banyaknya migran yang masuk per 1.000 penduduk daerah tujuan dalam waktu 1 tahun. Yang kedua ada migrasi keluar atau out-migration, yaitu adalah banyaknya migran yang keluar per 1.000 penduduk daerah tujuan dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga ada migrasi neto atau net migration, adalah selisih banyaknya migran yang masuk dan keluar ke dan dari suatu daerah per 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Lalu yang keempat ada migrasi bruto atau gross migration, merupakan banyaknya kejadian perpindahan jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk tempat asal dan penduduk tempat tujuan. Yang kelima ada migrasi total atau total migration, migran yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat pada waktu pengumpulan data. Yang berikutnya ada migrasi internasional atau international migration, perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional adalah migrasi yang memuat dimensi ruang. Lalu kemudian ada migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara, baik antar daerah maupun antar provinsi. Lalu yang kedelapan ada migrasi semasa hidup atau lifetime migration, yaitu migran yang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lahir. Yang berikutnya ada migrasi recent atau recent migration. Migran yang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu 5 tahun sebelumnya. Lalu kemudian ada arus migrasi, jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang ke-11 ada urbanisasi, yaitu bertambahnya proposisi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan atau akibat dari perluasan kota. Yang selanjutnya ada transmigrasi, yaitu merupakan pemindahan dan perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Lalu apa yang dimaksud dengan migran? Migran artinya adalah orang yang melakukan migrasi. Migran dibagi menjadi dua, ada migran sirkuler atau migrasi musiman, yaitu adalah mobilitas penduduk non-permanen tetapi sempat menginap di tempat yang dituju. Orang yang melakukan sirkulasi tersebut disebut dengan sirkuler. Waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda, ada yang hanya beberapa hari, namun ada juga yang butuh waktu lama. Yang berikutnya ada migran ulang-alik atau komuter, yaitu bentuk mobilitas non-permanen secara ulak-alik tanpa menginap ke tempat yang dituju. Orang yang melakukan migrasi ulang-alik ini dinamakan komuter atau penglaju.
Ukuran-ukuran dari migrasi tergantung dari angka mobilitas, angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, angka migrasi neto, dan angka migrasi bruto. Angka mobilitas merupakan rasio dari banyaknya penduduk yang pindah secara lokal atau mover dalam suatu jangka waktu tertentu dengan banyaknya penduduk. Angka mobilitas dinyatakan dalam M sama dengan M jumlah mover dibagi jumlah penduduk dikalikan konstanta. Yang berikutnya ada angka migrasi masuk yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 orang penduduk daerah tujuan dalam 1 tahun. Angka migrasi masuk dinyatakan dalam MI, yaitu sama dengan jumlah migrasi masuk per penduduk pertengahan tahun dikalikan konstanta. Lalu ada angka migrasi keluar, yang angka ini menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 orang penduduk daerah tujuan dalam 1 tahun. Dinyatakan dengan MO, yaitu angka migrasi keluar, yaitu adalah O jumlah migrasi keluar per penduduk pertengahan tahun dikalikan konstanta. Lalu kemudian ada angka migrasi neto, yang merupakan selisih dari banyaknya migran keluar dan masuk ke dan dari suatu daerah per 1000 orang penduduk dalam 1 tahun. Yang kemudian berikutnya ada angka migrasi bruto, yang diambil dari banyaknya kejadian perpindahan, yaitu jumlah migrasi masuk dan keluar dibagi jumlah penduduk tempat asal dan jumlah penduduk tempat tujuan. Demikian penjelasan dari kami mengenai komponen kependudukan, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.